Kita, bangsa Indonesia dengan bangsa Nippon, yang sama-sama bangsa Asia mesti bekerja bersama-sama. Marilah kita bekerja bersama-sama, agar supaya lekas tercapai cita-cita kita bersama, yaitu Asia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini yang akan kita bahas adalah menganalisis pengerahan dan penindasan versus perlawanan. Satu, ekonomi perang. 2, pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan. 3, pengerahan Romusa. 4, perang melawan Sang Tirani. 1. Ekonomi perang. Ekonomi perang artinya semua kekuatan ekonomi di Indonesia digali untuk menopang kegiatan perang. Jepang mengambil kebijakan dalam bidang ekonomi yang sering disebut self-help. Langkah pertama yang diambil Jepang adalah melakukan pengawasan dan perbaikan prasarana ekonomi. Namun, bidang perkebunan di masa Jepang mengalami kemunduran. Hal ini berkaitan dengan kebijakan Jepang yang memutuskan hubungan dengan Eropa. Tanaman perkebunan diganti menjadi tanaman jarak dan kina. Jarak sebagai minyak pelumas mesin-mesin, sedangkan kina untuk membuat obat anti malaria. Penebangan hutan secara liar juga dilakukan Jepang untuk menopang lahan pertanian. Hal ini mengakibatkan hutan menjadi gundul, sehingga timbullah erosi dan banjir pada musim penghujan. Untuk mengatur dan penyaluran padi serta menentukan harganya, Jepang membentuk Sukuryo Konri Shimusho atau Kantor Pengelolaan Pangan. 2. Pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan. Masa Jepang, jumlah sekolah dikurangi. Jumlah sekolah dasar menurun dari 21.500 menjadi 13.500. Sekolah lanjutan menurun dari 850 menjadi 20. Para pelajar harus menghormati budaya dan adat istiadat Jepang. Mereka juga harus melakukan kegiatan kerja bakti atau kinrohoshi, menyanyikan lagu Kimigayo, menghormati bendera Hinomaru, dan melakukan gerak badan atau taiso, serta seikeri. Kondisi pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang mengalami kemunduran. 3. Pengerahan Romusa. Romusa merupakan tenaga kerja untuk menopang Perang Asia Timur Raya. Tugas Romusa dilakukan secara sukarela untuk merekrut anggota. Romusa awalnya dilakukan propaganda dengan memberi julukan mereka sebagai pejuang ekonomi atau pahlawan pekerja. Lama-kelamaan, desa-desa diwajibkan untuk menyiapkan sejumlah tenaga Romusa. Panitia pengerahan tersebut disebut Romukyokai. Tenaga Romusa juga dikirim ke luar Jawa, bahkan sampai luar negeri seperti ke Burma, Muang Thai, Vietnam, Sarawak, dan Malaya. 4. Perang melawan Sang Tirani. Aceh angkat senjata. Terjadi di Chot Plieng dipimpin oleh Abdul Jalil karena melihat kekejaman dan kesewenangan pemerintah. Pendudukan Jepang berusaha membujuk Abdul Jalil untuk berdamai, namun gagal ketika Abdul Jalil dan pengikutnya sedang menjalankan salat. Mereka ditembaki oleh tentara Jepang, sehingga Abdul Jalil gugur sebagai pahlawan bangsa. B. Perlawanan di Singaparna. Singaparna merupakan salah satu daerah di wilayah Jawa Barat. Rakyatnya dikenal sangat religius dan memiliki jiwa patriotik di bawah Kiai Zainal Mustafa, seorang ajengan di Sukamanah, menentang keras untuk melakukan seikeri. Pertempuran dimulai hari Jumat di bulan Februari tahun 1944. Kiai Zainal Mustafa membentuk pasukan tempur Sukamanah. Berakhirnya perlawanan di Singaparna dikarenakan Kiai Zainal Mustafa ditangkap Jepang bersama gurunya, Kiai Emar. Cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.